Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita bertemu kembali lewat pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat semua ya anak-anak ya. Mari kita berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbirzik,ni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita baca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Materi pembelajaran kita adalah tentang pesawat sederhana, di mana minggu lalu kita belajar mengenai usaha. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pesawat sederhana serta manfaatnya, menyebutkan contoh pesawat sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan menjelaskan mekanisme keuntungan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi kita pesawat sederhana. Adapun yang akan kita pelajari pada materi ini adalah jenis-jenis pesawat sederhana, prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka. Nah, apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Apa manfaatnya? Untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ingat ya anak-anak ya, untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Nah, rumusnya adalah KM atau M sama ya, yaitu keuntungan mekanik. LK per LB sama dengan W per F. Jadi, di sini kita lihat LK itu yang mana? LK itu adalah lengan kuasa di antara titik kuasa dengan titik tumpu, dan LB itu adalah lengan beban, titiknya di antara titik tumpu dan titik beban. Ingat ya, keuntungan mekanisnya, rumusnya boleh menggunakan LK per LB, boleh menggunakan W per F ya, beban per kuasa. Yang kedua adalah bidang miring. Nah, bidang miring di sini keuntungan mekanisnya, rumusnya adalah W per F atau bisa dengan S per H ya. Nah, contohnya adalah tangga. Nah, ini tangga ya, contoh dari bidang miring. Pisau, kapak, bisa ya. Kampak ya, sorry. Yang C adalah roda bergandar atau roda gigi. Nah, rumus keuntungan mekanisnya adalah R besar per R kecil. R besar adalah jari-jari roda, dan R kecil adalah jari-jari gandarnya. Yang D adalah katrol. Nah, ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di kampung itu untuk mengambil air ya dari sumur. Biasanya kita menggunakan katrol tetap. KM-nya atau keuntungan mekanisnya adalah 1. Ingat ya anak-anak, katrol tetap keuntungan mekanisnya 1. Keuntungan mekanis itu apa sih, Bu? Kemudahan kita untuk mengambil beban atau menyelesaikan beban tersebut. Maka 1. Jadi kalau kita ngambil air, beratnya itu ya, bebannya itu 100 misalkan 100 kilogram. Nah, berarti kalau kita menggunakan katrol tetap, gaya kita itu sebanyak 100 Newton gitu ya. Nah, kemudian katrol bergerak itu keuntungan mekanisnya 2 kali, berarti lebih mudah. Yang ketiga adalah katrol takal. Nah, itu lebih mudah lagi, yaitu keuntungan mekanisnya 3 kali lebih mudah atau lebih ringan dari apa yang kita angkat. Nah, contohnya ini katrol bergerak ini eskalator. Nah, makanya kita dibawa oleh eskalator itu dari ke atas atau dari atas ke bawah itu bisa mencapai 10
atau misalkan lebih dari benda yang diangkat oleh katrol tersebut. Nah, kalau sumur kan harus sedikit-sedikit ya airnya karena memang berat. Nah, itu tadi keuntungan mekanisnya hanya sekali perbandingannya. Nah, tuas dibagi menjadi 3 berdasarkan prinsip. Tuas jenis 1 di mana titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya adalah gunting. Nah, seperti ini. Titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Tuas jenis kedua di mana titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh pembuka tutup botol. Nah, bebannya di tengah-tengah ya. Tuas jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya pinset. Nah, bisa diperhatikan semua, maka biasanya ibu menyampaikan untuk menghafalkan tuas ini terbagi 2 adalah saya umpamakan tumbeku, tumpuannya. Jenis satunya di tengah-tengah, bebannya di tengah-tengah, jenis kedua, kuasa di tengah-tengah, jenis ketiga. Oke anak-anak. Oke, kita lanjutkan bidang miring. Tadi bidang miring rumus keuntungan mekanisnya adalah S per H. Apa itu S? S itu adalah kemiringan bidang miring. Sedangkan H adalah tinggi dari bidang miring. Kita berikan contoh. Berapa keuntungan mekanis dari bidang miring tersebut? Ingat ya, M sama dengan artinya keuntungan mekanis, M besar nih. KM juga keuntungan mekanis juga. Nah, maka kemiringannya berapa di sini? Oh, 6. Berarti S-nya 6 meter. Kemudian hanya apa? Ketinggiannya 2 meter. Karena rumusnya S per H, maka 6 per 2. Maka keuntungan mekanis dari bidang miring ini adalah 3 meter. Kita berikan lagi contoh soal untuk katrol. Tadi katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol takal. Nah, kita lihat di sini katrolnya ada 2 ya. Boni membantu ayahnya mengangkat kotak seberat 3000 Newton. Dalam mengangkat kotak, Boni mengangkatkan katrol yang disusun sesuai gambar di samping. Jika kotak terangkat setinggi 3 meter, hitunglah panjang tali yang ditarik Boni. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, W-nya di sini tadi berat ya, beratnya 3000 Newton. Kemudian ditanyakan di sini adalah panjang tali. Maka kita jawab dulu, SB itu apa? Berarti panjang dari bebannya ya, yaitu 3 meter. Nah, kemudian M sama dengan W per F. M itu tadi keuntungan mekanisnya. W per F, WM-nya 3000, F-nya yang ditanyakan dulu. T3 itu adalah keuntungan mekanis. Berarti dia menggunakan roll takal 3 kali ya, 3 kali. Maka diperolehlah di situ F-nya atau gaya yang diberikan pada katrol tersebut 1000 Newton. Nah, kemudian didapatkan panjang talinya adalah 9 meter. 3000 per 1000 sama dengan SK per 3. Maka perkalian silang 3000 dikali 3 dibagi 1000. Maka hasilnya 9 meter. Panjang tali 9 meter. Nah, prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka. Nah, kita lihat di sini gambar A adalah lagi main bulu tangkis ya. Kemudian yang B itu adalah bidang miring mengangkat atau menaikkan barang ya dari bawah ke truk. Nah, prinsipnya adalah aktivitas tersebut yang A menerapkan prinsip pesawat sederhana. Jenis pengungkit meliputi pengungkit jenis 1, 2, dan 3. Yang B tersebut adalah prinsip pesawat sederhana, jenis bidang miring, dan pengungkit. Oke, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan memahami materi tentang pesawat sederhana. Minggu depan kita akan PTS. Mudah-mudahan semua mengerti. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.